Silakan duduk Aris. Astaga. Aku duduk sini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Aduh, Aris, apa kabar? Pakai mic ya? Kayaknya udah pakai clip on kan? Udah. Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik. 6 tahun perjalanan hidup Aris tidak terasa dari terakhir kali kita mengenal sosok Aris sebagai seorang idola Indonesian Idol. Betul. Yang paling dirasakan berubah dalam hidup lo setelah kemenangan sebagai pemenang di Indonesian Idol apa, Aris? Memang berubahnya memang banyak ya, banyak. Kalau dijelaskan panjang lah. Yang paling? Yang pasti aku memang sekarang aku ngamen lagi. Sekarang ngamen lagi? Aku ngamen lagi. Ngamen lagi. Oke, jadi kalau nggak salah tuh dulu waktu sebelum mulai Indonesian Idol, Aris memang nyanyinya ngamen, terus jadi bintang. Ya, jadi bintang. Jadi bintang udah nggak ngamen lagi dong. Udah ngamen lagi. Apa yang terjadi kok sekarang balik ngamen lagi, Riz? Ya, memang semenjak pemberitaan dulu aku sama istri aku, banyak sekali dampak yang luar biasa buat kehidupan, kebutuhan apa, keuangan aku juga gitu. Aku job udah jarang gitu. Segala macam udah berkurang gitu. Akhirnya aku mencoba ngamen aja. Oke. Ini agar pemirsa juga mengikuti dengan baik obrolan kita. Waktu Aris bilang semenjak pemberitaan Aris dan istri, waktu itu tuh yang terjadi adalah aku memang bertengkar. Oh. Tapi sebenarnya biasa lah, namanya rumah tangga ya. Memang aku menyesal juga sih waktu itu beberapa media banyak buat segmen yang nggak sesuai sama nggak sesuai dengan realitanya gitu ya. Gitu. Tapi waktu itu gimana? Apa sih yang terjadi? Ataukah kamu waktu itu sempat divorce, sampai divorce atau kayak gimana gitu? Ya, aku dibilang banyak lah media, tapi memang sebenarnya kalau memang aku berantem gitu. Tapi ada beberapa media yang sungguh disesalkan juga segmennya, yang ngebuat aku job aku hilang, iklan aku hilang, semuanya di cancel gara-gara pemberitaan itu. Akhirnya aku vakum juga kan. Aku vakum selama 3 tahun aku vakum, kurang lebih 3 tahun. 3 tahun sama sekali nggak nyanyi. 3 tahun nggak nyanyi. Sederhananya nggak nyari uang dari nyanyi, nggak manggung gitu. Nggak manggung. Manggung sih ada beberapa, tapi nggak banyak. Semenjak pemberitaan itu ya. Pemberitaan itu lumayan lama juga. Nah, dari apa yang sudah terjadi? 3 tahun vakum sama sekali, nggak nyanyi karena pemberitaan atas apa yang sudah terjadi. Pelajaran apa yang menurut Aris? Banyak ini juga ya, banyak pelajaran juga dari kejadian waktu itu. Mungkin hikmahnya yang aku petik, mungkin next jika ada kesempatan lagi, aku akan lebih hati-hati lagi. Aku akan lebih hati-hati lagi. Dan aku bakal terus ini buat keluarga aku, karena bagaimanapun juga istri dan anak keluarga adalah yang utama. Istri dan anak yang utama. Boleh loh tepuk tangan untuk itu ya pemirsa, karena kalau pemirsa masih ingat kasus yang sedang kita bicarakan ya Lolita ya, adalah waktu itu Aris diberitakan meninggalkan keluarga gitu ya, punya pacar lagi, anak istrinya ditinggalin ya. Itu yang akhirnya membuat pekerjaan jadi sepi gitu ya, Riz? Sebenarnya sih nggak ninggalin. Biasalah, aku dulu emang kita bertengkar. Tapi memang di saat aku bertengkar, memang posisi pada saat itu aku lagi naik-naiknya ya. Lagi di puncak gitu ya? Lagi di puncaknya, nggak tahu ya media dari mana dibilang aku lupa daratan, dibilang aku nggak nafkain istri aku, nggak dibilang segala macam. Padahal tapi kenyataannya nggak seperti itu. Kenyataan nggak seperti itu. Di mana-mana memang pohon yang tinggi itu paling banyak diterpa angin. Makanya pemirsa, anginnya semakin kencang ya. Makanya pemirsa jangan bergerak dari pohon Anda. Akan kembali lagi bersama kita di Ada-Ada Aja. Masih di Ada-Ada Aja. Seru. Oke, dan masih bersama Aris. Aris, gimana ya? Tadi kita udah ngobrol perjalanan lo selama dari 6 tahun yang lalu sampai sekarang. Kalau dipikir-pikir nih, dari 6 tahun sampai sekarang itu kan permasalahan yang lo hadapi pasti berat banget ya. Ada nggak sih sosok yang mendampingi lo dari 6 tahun yang lalu sampai menghadapi kasus-kasus itu sampai sekarang ini? Yang pasti yang terbaik ya, yang terbaik dan yang istri, anak, keluarga tercinta juga. Mereka banyak memberikan support di saat aku lagi terjatuh, banyak memberikan sesuatu yang sebenarnya aku bukan
bukan pria yang suka menangis gitu. Aku suka sedih aja. Banyak sekali perjuangan yang banyak sekali lah, banyak perjuangan gitu. Yang pasti aku terima kasih buat istri. Bagaimanapun juga memang dia terbaik. Aku akuin gitu. Keluarga gitu. Banyak terbaik. Aris, ada yang bilang kalau untuk laki-laki, terutama untuk rockstar gitu ya, penyanyi, pujaan wanita, terutama laki-laki, harta, tahta, dan wanita. Itu 3 hal yang paling cepat menggulirkan posisi puncak dari seorang laki-laki. Menurut lo? Ya, memang ya, tapi insya Allah lah, aku juga banyak pengalaman juga ya. Mudah-mudahan jika Tuhan memberikan kesempatan kedua, nggak akan. Aku bisa lebih berhati-hati lagi melangkah. Dari 3 itu yang paling menurut lo ada di prioritas pertama? Memang nggak bisa dipungkiri, memang wanita. Ya. Wanita. Nggak bisa dipungkiri ya. Gitu. Tapi bukan berarti aku juga aku punya pikiran yang normal juga, punya jiwa. Maksudnya mudah-mudahan itu nggak akan terjadi lah. Gitu. Mudah-mudahan. Kalau boleh tahu, Riz, ini untuk pemirsa global yang hari ini menyaksikan, anggaplah kehadiran Aris hari ini diada-ada aja sebagai pengumuman gitu, mengumumkan bahwa hey, Aris balik lagi nih ke dunia musik, ke dunia entertainment gitu ya, Riz. Apa sih yang lo inginkan? Yang aku inginkan, aku nggak muluk-muluk ya. Jadi gini, 3 tahun aku vakum kemarin. Aku nggak cuma vakum aja gitu. Banyak sesuatu hal yang benar-benar aku kerjakan. Salah satunya aku membuat karya-karya lagu. Alhamdulillah udah 1 album lebih lah. Dan satu album lebih itu berarti ada sekitar 17 lagu. 17 lagu hasil selama aku vakum gitu. Dan mudah-mudahan jika ada kesempatan aku bisa karya-karya yang pernah aku buat bisa aku mainkan di industri musik tanah air gitu. Ya, itu yang Aris inginkan. Nah, untuk mencapai apa yang Aris inginkan, menurut Aris apa yang bisa kita lakukan, Aris? Yang aku harapin aku capaian. Yang jelas pengen jadi orang kaya ya. Pengen jadi orang kaya? Iya, pengen jadi orang kaya. Pastinya nyenengin istri, anak. Emang salah satunya. Kebayangnya kalau lo jadi orang kaya, apa yang akan berubah dari hidup lo? Ya, kalau aku jadi orang kaya aku nggak bakal berubah. Aku bakal tetap seperti aku yang selama ini dikenal istri aku, keluarga. Yang pasti aku bakal membuat hidup mereka menjadi layak. Hidup yang layak itu berarti hidup yang kayak apa sih, Riz, kebayangnya? Ya, salah satunya gini lah. Istri beberapa waktu yang lalu pernah bercerita sama aku. Jika ayah nanti sukses lagi gitu, mudah-mudahan juga ya. Aku minta dong katanya gini. Ya udah, sekarang kamu berdoa aja gitu. Berdoa mudah-mudahan ada jalan gitu. Apapun yang kamu inginkan, jika nanti aku berhasil, insya Allah aku akan kasih semua itu buat kamu khusus. Berarti definisi orang kaya buat Aris kalau bisa memberikan apa yang diminta istri semuanya. Ya, semua. Jadi gini, aku kerja keras sekarang buat ke depan, insya Allah memang tujuan aku buat keluarga semua gitu. Karena aku sadar aku bukan orang kaya gitu. Aris, kalau boleh tahu, karena sekarang Aris bilang tadi ya Lolita ya, Aris sekarang ngamen lagi. Pendapatan 1 hari dari ngamen, Riz, keberatan nggak kalau dibuka untuk pemirsa ada-ada aja? Enggak lah. Aku ngamen sekarang ya, beda sama dulu. Kalau dulu kan masih ini ya. Kalau sekarang pendapatan masyarakat juga lumayan meningkat ya. 300 lah paling. 300.000 sehari. Dibandingkan dulu terjadi peningkatan berapa kali lipat tuh? Mendingan sekarang. Ada, kalau kamu lagi nyanyi di jalanan, lagi ngamen gitu, masih banyak dong pasti orang yang kenal ini yang Ada juga. Ketika orang mengenali kamu dan bilang begitu saat kamu ngamen, apa yang kamu rasa, Riz? Perasaan Aris gimana sih? Ya alhamdulillah, maksudnya walaupun masyarakat mau berkata apa gitu, aku terima gitu. Memang ya karena semua masyarakat juga yang udah ngebuat aku dulu menjadi seseorang gitu. Aku terima. Ini juga
adalah kado kita buat Aris sebagai bintang tamu kita. Kita juga punya kado mewakili opini masyarakat. Coba kita undang Miss Sosialita. Hebat. Kamu lewat itu anginnya beda. Aku pikir ada angin puyuh, ternyata kamu. Iya. Sorry, tadinya aku mau ngenalin kamu sama Aris, tapi hey, dia adalah laki-laki beristri. Dia off limit. Dia nggak boleh karena dia bilang yang paling sulit itu menjaga wanita. Ya kan? Jadi wanita. Kamu wanita? Iya, kamu nggak boleh. Kamu, aku kenalin nama jodoh kamu. Akhirnya kebersamaan kita Lolita. Kamu ketemu jodohnya. Ya. Charlie. Kenalin. Charlie ya? Apa kabar Charlie? Sama Charlie. Luar biasa. Lanjut dulu ya. Charlie. Dapatkah aku memeluknya menjadikan luar biasa. Gitu aja keringet dingin belum. Udah nanti dilanjutkan kopi daratnya habis ini ya. Aduh ayah selamat ya. Sekarang gantian dong. Kita kayak tuker kado. Kita udah perkenalan jodoh. Kamu mau ngasih apa buat Aris? Coba. Ngasih sesuatu tapi kita Boleh. tos dulu lah. Ini kan salaman dulu. alumni Idol Pak. Maaf. Oh iya. Aku tuh suka lupa kalau kamu reject aja. Ya dulu guys. Mau kasih kado apa? Seperti biasa saya akan bawakan fakta atau nyata. Maaf, kenapa begitu? Bapak ketelan apa gimana Pak barusan? Nggak enak banget deh hari ini. Oke. Memiliki nama lengkap Januarisman atau Aris ini yang gemar merokok ternyata mengidap penyakit asma. Betul Aris? Iya dulu. Yang mana yang dulu? Dulu asma Dulu. apa dulu ngerokok? Dulu ngerokok. Dulu ngerokok, sekarang udah berhenti? Makin bertambah. Lu gimana sih? Betul kalau punya penyakit asma. Sekarang rokoknya listrik. Karena lagi tanam listrik ada kan. Basic. Tapi asma. Ayo, mulai pikirkan kesehatan. Sayang anak istri kan? Sayang. Nanti kalau penyakitnya semakin parah kan jadinya berdampak Iya, pada yang bener. lain-lain. Oh, tuh. Dengar kata Lolita. Bener Pria Lolita. kelahiran tahun 1985 ini memiliki nama panggilan yang unik oleh teman-temannya, yaitu bibir mencong. Bibir mencong, betul Aris? Bibir mencong, bener nggak? Enggak itu. Emang kalau nyanyi mencong-mencong ya udah buat gak? Lu udah jelas jangan digitu-gituin lagi. Gara-gara Kalau yang nonton di rumah. gara-gara kamu nanya gitu, Aris ngomongnya jadi bibir ditutupin dong. Mencong. Oh, enggak. Jadi ini apa enggak? Enggak, itu cuman humoris aja, humoris anak-anak. Tapi emang bener dipanggil teman-teman bibir mencong. Iya dulu. Kenapa? Alasannya apa? Kenapa Nggak dipanggil? tahu itu dia tuh. Apa gara-gara otaknya yang mencong duluan terus bibir? Kalau masih dipanggil bibir mencong, biar mencong-mencong begini, disinilah hartanya. Waduh, Karena tamu kita berikutnya, kalau Aris mungkin ladang emasnya ada di bibir. Kalau yang ini justru ada di getuk. Coba kita kenalan sama tamu kita berikutnya. Iya, ini Sitinya. Maksudnya kenalan. Nini, siapa sangka wanita asal Indramayu ini mendadak terkenal lewat obrolan masyarakat di sosial media karena paras cantiknya. Wanita berusia 18 tahun yang cita-citanya menjadi dokter, kini mengadu nasib di Jakarta sebagai tukang getuk. Nini berjalan kaki ke tempat biasa ia berjualan di jembatan halte busway daerah Kuningan. Dengan berjualan getuk, Nini berpendapatan 200-300 ribu per harinya. Setelah ini baru kita akan berkenalan dengan sosok cantik yang selama ini boleh dibilang penunggu jembatan. Cila. Ya. Nanti Aris,
Nih kurang lebih sama nih. Boleh kita bilang pendapatannya hampir sama kan sama Aris? Ya toh, hebat ini. Dua sosok hebat yang boleh dibilang bisa menjadi sumber inspirasi buat kaum Jakarta, buat orang metropolis. Betul. Sehingga hidup di Jakarta itu selalu masing-masing memberikan dan menyumbangkan warna yang berbeda. Betul. Kita tunggu kisah inspiratifnya seperti apa. Tetap di Ada-Ada Aja. Semua bilang kembali lagi di Global TV, kembali lagi di Ada-Ada Aja. Nah, untuk segera memuaskan rasa penasaran kita semua, kita akan langsung undang sang penunggu jembatan yang paling cantik yang sedang heboh di sosial media. Boleh loh kita kasih tepuk tangan buat Nini. Asale motongan to iku tambane opo ala gato asale soko teloma yen rapot atine ojo susah ya, band kota mau sok roncongan gitu ya. Agak bingung di tengah-tengah ya. Mbak Nini, jadi Mbak Nini ini biasa berjualan di jembatan Getuk. Nah ini nih barang dagangan Mbak Nini setiap hari. Oh gitu. Yang namanya Getuk tuh ini apa aja sih Mbak Nini isinya? Boleh nggak sih kita ngintip? Boleh. Apa aja sih Mbak? Ini Getuk nih. Nih yang itu kesukaan saya nih. Oh ya. Aris, lu hitam yang lu tunjuk pink. Kalau di bawah Mbak biar bisa. Biar nggak berat sih. Ayo kita ngeriung yuk. Oke. Ini ya. Biar pemirsa juga bisa lihat coba. Ini kan ketan hitam. Ini cendil. Ini saus. Oh, saus apa sih? Itu singkong. Iya, singkong digerus-gerus gitu kan, digerus-gerus terus dikasih gula merah. Yang pasti ini kesukaan aku. Ini apa? Ini gatot. Gatot. Iya. Ini gatot emang. Gatot gak gatot, bukan? Bukan. Namanya emang gatot dari Jawa. Oh, terbuat dari apa dia? Singkong juga Pak. Singkongnya dijemur dulu sampai warna hitam, terus direbus, terus jadi gini. Iya, gitu. Nah, yang namanya getuk ini adalah ini semua diracik jadi satu sehingga jadilah getuk. Oke. Yuk kita duduk di atas lagi yuk Mbak Nini yuk. Yuk, coba-coba. Ini jangan taruh di bawah dong. Ini kan dagangannya Mbak Nini. Mbak Nini duduk di sini boleh Mbak Nini? Iya. Ayo Mbak Nini duduk sebelah Aris. Mbak Nini boleh diceritain Mbak Nini tuh mulai berjualan di jembatan jualan getuk. Sini sayang. Mbak Nini mulai jualan di jembatan itu dari kapan Mbak Nini? Udah berapa lama jualannya? Ya, mau 6 bulan. Mbak Nini tuh tahu nggak sih kalau Mbak Nini tuh fotonya lagi heboh banget loh. Bener. Di Twitter, di semua orang membicarakan ya. Tahu nggak? Itu ya? Tahu sih, banyak teman-teman juga yang ngomong. Oh gitu. Teman-temannya tahunya dari mana? Dari medsos. Oh dari gila. Jauh juga. Mbak Nini juga punya account nggak? Enggak. Bikin dong Mbak. Aduh abis ini ya. Lebih hits ya. Mbak Nini aslinya dari mana? Aslinya dari Indramayu. Ya orang Dari cowok-cowok Indramayu. juga. Dari Jawa. Emang bahasa Indonesia. Jawa ya. Repot kita. Kalau boleh tahu yang bikin getuk ini siapa Mbak? Bibi di rumah. Oh Bibi di rumah. Jadi lebih bantu diri ya? Bantuin doang. Oh, Iya. Nih kita lihat ya, ini adalah cuplikan berita yang heboh mengenai gadis manis penjual getuk yang membuat gempar dunia maya. Penunggu manis jembatan Kuningan. Jembatan Ancol bukan? Bukan, beda lagi. Mbak Nini, boleh cerita nggak sih kehidupan seperti apa sih kehidupan yang ada di jalanan yang biasa dikerjakan dan dijalani oleh Mbak Nini sehari-hari? Mulai kerja jam berapa Mbak? Mulai kerja kalau bangun jam 12 bikin kayak gini. Jam 12 malam? Iya, jam 12 malam. Oke, sama Bibi? Sama Bibi. Ini kayaknya dilepas aja Mbak. Gendong anak pakai Bibi. Oh iya. Sorry. Pasti Mbak Nini ngeliat ini deh, ini anak tuyul nggak usah digendong. Pak, situ kan cewek cantik dari jembatan Pak. Ini kolong jembatan Mampang loh Pak. Salah ya.
Jam 12 malam bangun bikin getuk. Iya, bikin getuk, bantu-bantuin bibi gitu. Terus jualannya dari jam berapa sampai jam berapa tuh? Jualan dari jam 4:30 sampai kadang jam 10 habis. Kadang paling siang jam 12. Oh, jam 12 paling siang. Paling siang jam 12. Berarti ini tuh cemilan jajanan orang sarapan gitu ya? Iya, jajanan orang kantor lewat gitu. Liwat. Coba dong jawab. Nanti juga pulang aku pesen ya yang itu. Boleh. Arif, ingat wanita ya. Kalau yang itu masih boleh soalnya dia single. Mbak Nini punten sudah bersuami atau belum bersuami? Mas, mau diracik pakai getuk? Mbak Nini, oke. Tapi kalau jualan di jembatan gitu tuh aman nggak sih Mbak? Suka ada yang ngegodain nggak sih Mbak? Cowok-cowok iseng di perempuan cakep gini? Gimana tuh digodainnya tuh kayak gimana? Kok nang mau ya jualan cantik-cantik jualan getuk gitu. Udah saya diemin aja. Terus orangnya kadang ngomong yang enggak ya udah saya diemin aja. Terus dia orangnya juga capek sendiri. Biasa lah ya. Biasa. Itu pertanyaan dari mas-mas ya kayak. Mas-masnya tadi nanya, kok Nini mau sih jualan getuk di jembatan ini? Nah pertanyaan yang sama nih, apa sih yang membuat Nini jadi kepikiran jualan getuk di jembatan? Ya pengen bantuin orang tua aja. Kan ini ke Jakarta, di sini ngikutin Teteh. Terus Teteh kan di sini jualan pecel. Berhubung Nini belum bisa jualan pecel, ada bibi bikin getuk, jadi Nini jualan getuk aja yang gampang, yang bisa bantu-bantuin itu aja, bikin-bikinan gitu. Oke. Nah, kalau dalam satu hari pernah nggak getuknya tuh sama sekali nggak laku atau sisa, atau selalu pulang habis? Kalau sama sekali nggak laku sih nggak juga, nggak pernah. Tapi kalau bersisa pernah. Oh, bersisa pernah. Dan jualan di jembatan gitu tuh bebas-bebas aja atau kita perlu ngurus izin? Apa kadang-kadang kita lari dikejar kamtip? Apa bebas-bebas aja? Tapi iya, sering dikejar kamtip itu. Kalau dikejar kapil harus belajar sama dia. Habis acara ini bukan dikejar kantip ya? Beda lagi ntar dikejar. Dikejar apa gitu? Dikejar fans. Soalnya Aris sudah pengalaman. Mbak Nini, kalau dulu cita-citanya waktu masih kecil tuh pengen jadi apa? Ini dulu cita-citanya pengen jadi dokter. Biar bisa kalau emak sakit sama bapak sakit biar Nini yang rawat gitu. Oh, cita-citanya pengen jadi dokter. Biar kalau ada orang sakit yang merawat Mbak Nini. Iya. Kira-kira menurut Mbak Nini masih ingin nggak mewujudkan cita-cita tersebut? Masih. Masih. Seberapa besar keinginan Mbak Nini untuk mewujudkan cita-cita itu? 1 sampai 10. 10 paling gede. 8. Wih, karena keinginannya 8, berarti apa langkah pertama yang akan Mbak Nini lakukan untuk mewujudkan cita-cita itu? Usaha kerja keras. Terus apa ya? Ya usaha keras terus. Tetap semangat. Iya, tetap semangat, tetap. Jalanin aja dulu. Gitu. Iya, yang kalian jalanin gitu. Ini udah berpengalaman tuh. Ini juga. Kayaknya ini harus dikasih pagar nih tempat duduknya. Sama kayak Dian Sastro sama Lukman Sardi tuh loh di filmnya 724 kan. Mereka tuh pasangan suami istri yang saking sibuknya gitu nggak sempet ngobrol. Akhirnya ngobrol ketemu di rumah sakit. Aduh, jangan banyak-banyak diceritain ya. Pemirsa harus nonton sendiri di bioskopnya, jangan dengerin saya. Tapi kalau obrolan ini tetap akan kita lanjutkan di Global TV di Ada-Ada Aja Semua Bilang. Oke, masih di Ada-Ada Aja. Kita kan pasangan serasi kan Pak. Ya Allah. Hai. Ini lagi ya. Sini. Orang lagi kerja situ malah berduaan mojok dong. Tahu-tahu udah ketemu jodoh ya, lupa kerja ya. Malah gitu, kerja main-main kan ya. Romantis Pak. Lagian jodoh kayak gitu sih tenang, nggak akan ada yang ngambil alat juga. Ya kan? Iya toh.
Mbak Nini. Iya. Kita mau dong Mbak Nini diajarin cara cara bikin getuk. Mereka ngerasain juga ya kalau jalan itu gimana. Coba contohin dong Mbak Nini. Nanti berarti sekalian mereka berdua nih khususnya kita tantang tuh biar dia bisa ngeracik nggak kira-kira. Aku sih jago loh. Ini nih muka kota gini nih. Kebalik, Anda yang dari kota. Gue tahu ini semua apaan. Apa? Getuk. Gimana? Ini satu pincuknya dibikinnya dijualnya harga berapa sih Mbak Nini? Pincuk ini pakai nika. Oh iya ya. Ada yang aku pesan satu ya ada. 5.000. 5.000 ya. Kalau bikinan gue 10.000. Murah amat sih Pak. Hah? Murah amat. Mau berapa dong? Lu mau markup ya? Oh bisa jadi ya kalau misalkan dia mau naikin harga. Gue yang temennya aja ya. Gitu ya. Kalau gue yang jualan lo nggak boleh request. Repot. Aku yang hitamnya aja ya, ntar udah dikumpul hitam. Hitamnya 3 aja deh, ini 2. Aduh. Ini juga ngambilnya berdasarkan apa tuh? Berdasarkan berdasarkan Tapi emang ini porsinya segini ya? Kira-kira sendiri aja gitu. Porsinya segini memang. Segini. 5.000 tuh satu kotak kecil gini. Kalau Bang Aris 5.000 nggak kenyang, Bang Aris bareng sama ini aja Bang Aris. Boleh. Tapi kalau pedagangnya macam The Hendrik, satu mereka takut loh. Kenapa? Oh ngapain lo mau ngeraja gue lo gitu kan? Oh galakan gue ya? Iya benar. Iya. Puas banget lo ketawa. Dikasih kelapa ya? Kasih kelapa, kasih gula. Oh kelapa sama gula. Ini jadi getuk tuh rata-rata semua terbuat dari singkong kan ya Mbak Nini ya? Tapi ada yang dari ketan. Ini dari ketan Mbak. Oh ketan ikan. Iya, lukis juga dari ketan. Kalau bohong, Ada gula-gulanya biasanya dia. Pasti ada gula-gulanya. oh ini di Ada gula atas. putihnya juga. Salah satu kesukaan juga nih. Oh. Yang suka lukisnya apa orangnya Pak Aris? Lupisnya dong. Nah ini buat Pak Aris deh. Boleh. Oh enggak. Ntar aku hitamnya aja. Nah ini deh kita sampaikan buat yang paling nafsu. Di bawah ada nomor teleponnya. Ya oke, abis ini kita cobain kita meracik getuk ala Mbak Nini ya. Silakan duduk lagi Mbak Nini. Makasih. Kalau Aris tadi sudah berbagi pengalamannya hidup mencari nafkah, boleh dibilang di jalanan. Ya, sekarang kita juga pengen tahu ceritanya Mbak Nini. Kalau tadi kita tanya Mbak Nini punya cita-cita pengen jadi dokter. Keinginannya besar banget 8. Cara untuk mewujudkannya pengen kerja keras. Punya target nggak sih Mbak Nini? Kira-kira dalam waktu berapa lama keinginan untuk jadi dokter itu pengen diwujudkan? Berapa ya? Lama banget kayaknya. 2 tahun? 4 tahun? Gak tahu juga ya. Kan cuma jualan kayak gini. Sambil bantuin orang tua di rumah. Jadi gak tahu juga. Pengennya sih secepatnya ya. Iya, pengennya juga secepatnya. Yes, mimpi itu harus besar. Boleh kita kasih tepuk tangan dong buat mimpi besar dari tamu-tamu istimewa kita. Tapi tenang aja Mbak Nini, kalau kita mimpinya kita kuat, kita punya keyakinan, apapun yang kita yakini, alam semesta pasti mendukung. Tuhan pasti mendukung. Aku suka itu, kata-katanya bagus banget. Aris, Apa tuh? kok kesana-sana duduknya makin mepet ya Pak? Iya. Repot nih, darah mendadak panas. Ngomong-ngomong, Aris dan juga Mbak Nini kan tadi udah share pengalaman gimana. Disulam gini nih. Iya, ibarat Gini kereta merah. tuh ditutup pakai horden. Gak enak kita merah. Kalian sudah share pada kita semua, pada pemirsa Global TV, gimana sih pengalaman kalian untuk cari uang di jalan? Sekarang bisa ceritain nggak sih apa sih keluh kesahnya kalau cari uang di jalan tuh kayak gimana? Kan kalian sama-sama nih, Mbak Nini jualannya di jalan juga di Jembatan Kuningan, Aris juga sama, pengalamannya juga jadi anak jalanan gitu kan, yang ngamen jadi anak jalanan. Gimana sih suka dukanya? Dari Mbak Nini dulu mungkin. Dari Mas Asa Oh dari Aris dulu boleh. Gue bilang dong, dari Mbak Nini dulu. Dari Mas ini aja. Dari gue dulu. Dari gue dulu. Aku mau berikan kesempatan pada penguasa jalanan. Nggak punya akal. Aduh kacau. Pengalaman paling menyebalkan dari pekerjaan ini yang terjadi di jalanan yang diingat apa? Aris. Dari aku. Kalau aku sih dulu banyak ya hal yang paling nggak suka itu yang pasti kalau lagi nggak dapat duit. Kalau lagi nggak dapat duit. Nggak dapat duit tapi girang loh. Dia nggak dapat duit aja girang loh. Dapat duit. Dapat duit. Iya. Kalau lagi nggak dapat duit. Kalau Mbak Nini?
Kalau saya lagi jualan enak-enakan ada yang beli, terus Pak Kamtib datang. Oh, Pak Kamtib datang malam bubar. Turun, dia bilang, Irfan turun, ini turun. Emang Mbak ini di atas pohon kok turun? Di jembatan. Iya. Itulah suka dukanya bekerja dan cari uang di jalan. Kasih tepuk tangan dong. Nih ya, semoga cerita yang kita bagi hari ini masing-masing kan punya mimpi. Mbak Nini pengen jadi dokter, Aris pengen jadi orang kaya dan memasarkan 17 lagunya tahun ini, tahun 2015 ya. Lain kali ketemu di Ada-Ada Aja, minimal sudah semakin dekat dengan mimpi dan cita-citanya. Sementara buat pemirsa di rumah, kita juga punya mimpi untuk ketemu Anda. Tweet pic foto Anda yang mirip dirasakan dengan para host Ada-Ada Aja. Terus ditunggu di @ada-ada-aja_gtv. Sudah banyak sekali pic-pic yang kita terima. Akan terus kita sortir dan kita tunggu. Yang paling istimewa akan mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan bintang istimewa kita seperti di samping saya. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Lolita, thank you darling. Kita ngobrol lagi besok. Aris, nyanyi dong. Ini ada aku mau nyanyikan satu lagu spesial juga. Apa tuh? Lagu aku, boleh lah ya? Langsung aja. Aris nyanyi sementara kita pesta getuk ya. Kita ngobrol lagi besok di Ada-Ada Aja, semua bilang. Yang mana?